Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kakak dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kakak akan membahas teori-teori tentang terbentuknya jagat raya. Yang pertama adalah teori ledakan besar atau dikenal dengan nama The Big Bang Theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama George Lemaitre. Dia adalah seorang astronom yang berasal dari Belgia yang menyatakan teori ini pada tahun 1930. Nah, menurut teori ini, jagat raya berasal dari adanya suatu massa. Misalkan ini adalah massa. Nah, massa ini sangat besar dengan berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Benda-benda dari massa ini menjauh dari pusat ledakan. Kemudian setelah miliaran tahun, bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok yang dikenal sebagai galaksi dalam sistem tata surya. Nah, sekian dulu penjelasan dari kakak tentang teori ledakan besar atau The Big Bang Theory. Sampai jumpa. Inilah animasi tentang bagaimana terbentuknya bumi. Animasi ini berdasarkan penelitian pada ahli zaman sekarang. Masa ini disebut masa Archean yang terjadi sekitar 4,5 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Masa Archeozoikum atau Archean merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi. Pada awalnya bumi merupakan cairan lumpur yang sangat panas. Lumpur panas ini seperti lahar yang keluar dari gunung berapi yang meletus. Coba perhatikan, masa ini adalah masa pembentukan kerak bumi yang terbentuk dari lumpur yang menjadi dingin dan membeku. Lempeng tektonik dari batuan ini banyak menyebabkan gempa yang sangat besar. Pada masa ini juga awal terbentuknya indosfer dan atmosfer, serta munculnya kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa mikroorganisme seperti bakteri dan ganggal. Inilah masa Proterozoikum yang terjadi 2,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Masa ini disebut masa Proterozoikum yang artinya masa kehidupan awal. Masa Proterozoikum merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Pada masa ini kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Masa Archeozoikum dan Proterozoikum bersama-sama dikenal sebagai masa Prakambrium. Zaman ini disebut zaman Kambrium. Terjadi pada 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, banyak hewan invertebrata mulai muncul pada zaman Kambrium. Hampir seluruh kehidupan berada di lautan. Hewan zaman ini mempunyai kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Zaman ini disebut zaman Silur. Terjadi 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Zaman Silur merupakan waktu peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul pertama kalinya. Sedangkan kalajengking raksasa hidup berburu di dalam laut. Ikan berahang mulai muncul pada zaman ini. Dan banyak ikan mempunyai perisai tulang sebagai pelindung. Selama zaman Silur, deretan pegunungan mulai terbentuk. Zaman ini disebut zaman Devon. Terjadi 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Zaman Devon merupakan zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat.
Ikan berahang dan ikan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di dalam lautan. Serbuan ke daratan masih terus berlanjut selama zaman ini. Hewan amfibi berkembang dan beranjak menuju daratan. Tumbuhan darat semakin umum dan muncul serangga untuk pertama kalinya. Samudra menyempit sementara, benua-benua mulai terbentuk. Zaman ini disebut zaman karbon. Terjadi 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Reptili muncul pertama kalinya dan dapat meletakkan telurnya di luar air. Serangga raksasa muncul dan amfibi meningkat dalam jumlahnya. Pohon pertama muncul pada zaman ini, benua di muka bumi menyatu membentuk suatu masa daratan. Itulah sebagian dari penelitian para ahli. Masih banyak lagi zaman atau masa setelah itu, seperti zaman dinosaurus, zaman es, zaman terbentuknya hewan primata, dan lain-lain. Lalu, bagaimana terbentuknya bumi menurut Alkitab? Mari kita simak Alkitab Kejadian pasal 1 berikut ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendak tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu tumbuh, menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala, lalu menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut
yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.